Oke, masih di Buan Bat. Masih semangat? Mana suaranya? Baru kali ini saya lihat orang tepuk tangan ambil tidur. Masih semangat? Masih. Mana suaranya? Tapi dibela-belain gitu karena nonton bukan 4 malam. Saya doakan sukses selalu ya. Balik ke untuk Mas Ruslan ya. Mengulang pertanyaan sebelumnya dalam kasus pencurian kayu jati ini juga melibatkan Anda dan 2 orang menjadi terdakwa. Gimana ceritanya? Monggo. Saya dituduh mengangkut milik kayu perhutani. Kan saya cuma disuruh Ibu Asyani. Ya, saya dituduh mengangkut milik perhutani. Terus mobilnya itu juga ikut ditahan sama tukangnya lagi. Tukangnya ditaruh penitipan itu, Mas, sama perhutani. Nah, Mas Ruslan ini sama temennya itu ngambil istri, Mas. Istrinya itu ngambil dari mana ini? Di rumahnya Bu Asyani. Di kebunnya? Ibu Asyani. Bukan, di rumahnya. Di rumah. Oh, nggak cuma ngambil aja. Iya. Boleh nanya ya, Mas? Ya boleh Cynthia Sarif. Tadi waktu iklan nih commercial break Ibu Asyani bilang sempat nangis, ada yang sakit liver ya Bu ya. Kemudian masuk ke tahanan pemerintahan. Itu dikarenakan kayu ini atau memang sebelumnya sudah ada masalah sebelum dengan perhutani? Karena di Gula TV bila saya moker oleh 5 tahun, sakit oleh setahun. Pas sobung umur, pas kali kat sa gula pun kana ekses so gula sa aki ka sakit. Japon sobung se iano pole, pas ngale ke rumah, ngale ke tanah, jual ben maroma na so gula. Gula preman ka perumahan diberi orang. Gimana? Ya, Mas Ruslan. Gimana? Jadi Katanya kayu itu bongkolnya itu dijual sebelum suaminya sakit, katanya suaminya itu dijual. Terus dia dapat bantuan rumah dari pemerintah. Rumahnya dulu itu sudah dijual untuk biaya sakit suaminya Bu Asyani. Setelah habis semua dia dapat bantuan dari pemerintah katanya. Pas budak karen kat sa, pas cek hutan gula, pak kejadian mak nikah. Sisa kayunya itu yang dari lahannya Ibu Asyani dibawa ke rumah yang baru. Cak, tolong jelasin lebih jelas gimana nih? makanya dengerin Mas. Iya. Gimana Mas tadi? Jadi ibu ini memang agak blunder ya Mas ya masalahnya. Jadi ibu ini sama suaminya sebelum sakit, jadi sudah dijual sebenarnya rumahnya untuk pengobatan suaminya karena sakit. Kemudian kayunya ini sudah dibawa, sisa kayunya sudah dibawa ke rumah yang baru. Disitulah dipermasalahkan dengan pihak perhutani. Jadi waktu penjualan itu sama kayunya apa tidak? Komitmen awalnya itu. Gimana Mas? Kenapa? Gimana Mas? Gimana ceritanya ini ujung-ujung? Apalagi ini ya, ngertinya duit, dikit-dikit duit kok sedikit. Nanya harap nak, katanya harap nak gitu. Kok ketawa semua harap Pak? Kenapa? Katanya. Penggemar saya kan. Iya. Nenek Asani tahu saya ya. Suka Mas Tukul. Suka. Lucu ya Bu? Iya ngerti saya. Ngerti saya. Terima kasih. Ya, Terima tadi kasih. Ibu Asyani bilang kayak ulepnya daun jati Mas. Balik karena Ini ada yang bikin Cynthia bingung nih Mas. Ya, Mungkin ke Mas Ruslan ya, mau nanya nih. Adanya perselisihan itu kan pasti ada sebabnya gitu loh. Maksudnya jarak rumah Ibu Asyani ini dengan perhutani itu seberapa jauh sih sehingga sampai Ibu ngambil kayu itu dipermasalahkan? Atau apakah Ibu ini dulu diminta untuk menjaga kayu itu atau bagaimana gitu loh? Emang menanon
tahanan. Jauh lahannya. Jauh di perhutani. Sembian, coba nembian, sisanya Pancingan, Bu. kasa, belum tani kan bak semua kasa, budi nembian kasa gun. Iya. Memang dekat, Mbak. Memang Sekitar dekat. 100 meter. 100 meter? Iya. 100 meter. Oh. Keng mah kajunya. Bukan lahnya ibu saya ini jauh. Sekitar Jauh. 2 kilometer jauhnya. Keng mari Dari itu pihak petani. so bagian Pak Mantre ben Pak Hakim beri itu mari foto on. Makanya pas banding tak pada so perhutani. Tetap di Gula TV. Iya, ini baru mau nanya Mas, bener. Oh, jadi ibu lahannya itu jauh sebenarnya dari perhutani, Iya. 2 km, tapi rumahnya dekat. Dekat. Oh, jadi pada saat itu udah minta dibanding-bandingkan dengan pengadilan. Udah diminta banding, tapi masih diproses juga Mas, masih rancu nih, masih belum Pokoknya kita selesai. doakan mudah-mudahan penyelesaian sama musyawarah dan Amin. keluarga. Diambil solusi yang paling nyaman untuk kedua belah pihak. Betul, Mas. Jadi kita juga ada kebijaksanaan. Ya ada ya kadang-kadang kalau hukum tuh ya nggak pakai hati, tapi kita kan harus SDM, sumber daya manusia, sumber dalamnya manusia. Luar biasa. Aduh, ya harus ada Iya. sedikit lah. Nanti kan ada perjanjian-perjanjian yang jangan sampai kamu melakukan atau apalah pokoknya lah ya. Betul. Diambil yang terbaik. Baik. Bener nggak Pram? Ada kesepakatan kedua belah pihak. Kembali ke dia juga ngerti hukum loh, walaupun dia belum pernah dihukum loh. Pemirsa, untuk lebih tahu dari sudut pandang hukum akan kasus Nenek Asyani, Bukan Empat Mata telah mengundang pengacara cantik lulusan S3 Universitas Padjadjaran jurusan hukum. Langsung aja kita sambut Dea Tungaisti. Itu maksudnya ngapain? Maksudnya ngapain? Bintang tamunya membuat saya kata-kata. Malika. Estetika harus dijaga, tata krama harus dijaga. Penyakitnya sama sama dia tahu. Selamat malam untuk My Angel Dea Tung. Maaf kalau keliru, Tungaisti. Apa kabarnya? Baik, Mas Sukut. Subhanallah. Mas Sukut, apa kabarnya? Everything is okay. Every night, every day, every time, every minute, I am is very healthy and very funny. Yes, yes. God never sleep. God is with us. God is where. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan beserta kita. Tuhan selalu ada dan mengayomi kita semua. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan dekat dengan kita. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat. Air. Untuk My Sweetie dia ini. Melihat kasus Nenek Asyani yang telah menjadi terdakwa pencurian kayu jati, meskipun bukti-bukti kalau kayu jati itu milik pribadi, kenapa Nenek Asyani tetap menjadi tersangka nih? Monggo, ini ahlinya ini. Gini Mas ya, saya ini kan perkara masih berjalan ya, belum diputus. Jadi secara kode etik mungkin saya tidak bisa langsung terhadap perkara ini gitu ya. Secara umumnya saja bahwa saya terus terang prihatin terhadap kasus ini. Pendekatan hukum pidana Indonesia ini
masih pada untuk menimbulkan efek jera, orang harus dihukum dan dipidana, merasakan penjara begitu ya. Sedangkan ilmu sistem peradilan hukum pidana modern yang berlaku di negara-negara modern itu sudah tidak lagi mengedepankan hal yang demikian. Tetapi dalam hal misalnya si tersangka itu atau terdakwa gitu ya, ketika sudah di persidangan itu lanjut usia, anak-anak, atau tindak pidananya ini tindak pidana yang sangat ringan gitu ya, misalnya berkaitan dengan pencurian atau penadahan gitu ya, tapi bukan pembunuhan gitu-gitu. Itu diupayakan agar terjadi perdamaian antara korban dan pelakunya. Jadi pertama itu si jaksa atau si polisi dalam menyidik perkara ini tidak kemudian langsung menuduhkan pasal-pasalnya, tetapi kemudian dipanggil para pihaknya apabila memang terbuka kemungkinan untuk didamaikan, apalagi mediasi atau diversi ya, dialihkan dari pidana menjadi perdata. Misalnya ditanya kerugiannya berapa sih, kerugiannya itu minimal, orang yang melakukannya bersedia membayar misalnya dengan mencicil atau bagaimana, ya kenapa harus negara ikut campur dan menghukum begitu. Jadi diupayakan agar perkara itu tidak maju ke persidangan sampai orang yang mungkin lanjut usia, anak-anak, orang yang bukan residivis gitu ya, yang baru pertama kali melakukan tindak pidana itu tidak perlu merasakan penjara gitu. Bijaksana. Karena posisi di sana, kalau di sini bijaksini. Kalau di situ bijaksini. Saya doakan nanti jadi menteri hukum dan nanti megang PSSI juga. Ya kan bisa supaya perbulu tangkisan kita tuh kan lebih. Kok ke bulu tangkis? Sepak bola, bulu tangkis itu pertina. Ya. Loh, kalau main bola kan nggak bisa berantem, masa dalam main bola gitu. Ya enggak lah. Badi kalah. Gimana, Bram? Masa Pertina, Mas. Hah? Masa Pertina. Harusnya kemana? KUA. Masa kau? Kalau nikah tuh di KUD. Luar biasa, bagus, bijaksana. Saya doakan jadi menteri atau jadi presiden nantinya. Diaminin aja, karena doa bagus diaminin, jangan ditolak. Kalau doa jelek batalin aja. Itu bila mindalik om dibilang setan. Doa bagus aja. Masih untuk Mbak Dia Tunggaisti. Kalau kasus ini untuk memberikan efek-efek jera, apakah bisa berhasil untuk mencegah pencurian kayu di hutan selanjutnya? Ada di sana, ada di sana. Mana putih? Ya, kalau kita memang masih memakai sistem peradilan pidana Indonesia yang pendekatannya adalah penghukuman, ya kasus seperti ini akhirnya harus tetap disidangkan gitu, karena memang pasalnya hanya mengatur tidak mengecualikan siapa pelakunya, apakah dia lanjut usia, apakah dia anak-anak dan sebagaimana. Cuman yang harus dilihat mungkin spiritnya, bahwa undang-undang yang dikenakan kepada perkara ini adalah illegal logging, yang spiritnya pada awalnya dibentuknya undang-undang ini kan buat mohon maaf kata-katanya, maksudnya cukong-cukong kayu gitu ya, yang menebang hutannya Indonesia nih dihabisin kemudian diekspor ke luar negeri gitu. Jadi sebenarnya bukan untuk skala kecil seperti ini, spiritnya dibuatnya undang-undang illegal logging itu gitu. Menurut saya sih gitu. Ya, ini tiga orang ini kayak kembar ya. Semua manis, cantik dan enak dilihat semua ya. Masa sih Mas? Bener. Gak enak Mas. Bener. Malah kayak kena gejala cikungunya. Balik kalah. Jangan Mas, demam berdarah aja udah sakit Mas. Untuk makanya jangan bunuh nyamuk. Siapa yang bunuh nyamuk? Orang Saudaranya? sering bunuh nyamuk itu mesti akhirnya kena demam berdarah dan akhirnya kena malaria. Nyamuk itu jangan dibunuhin, diantisipasi supaya nyamuk nggak datang, ya jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, air kaleng yang dibuangin jangan di itu. Enggak, jadi mereka nggak akan bertelur di mana.
Ini kan Aida Sagepti semua. Jadi galak. Karena kalau dia gigitin dia makan apa lagi, wong minumnya darah. Iya. Dia ngomong sama kakaknya Aida Sagepti nyerang kamu kena demam berdarah. Aduh. Itu dia tuh nggak istilah gitu. Kamu nggak nyambung nih dalam omongannya. Apa langkah yang seharusnya dilakukan jaksa dan polisi untuk kasus serupa kalau untuk kasus kecil seperti Nenek Hasan ini? Monggo. Kalau menurut saya bahwa pendekatan restoratif justice tadi sebenarnya memang baru diundangkan di Undang-Undang Peradilan Anak nomor 11 tahun 2012. Tapi mungkin ke depannya spirit bahwa Undang-Undang KUHP Indonesia kan mau dirubah nih. Di mungkin sistem baru ini tadi, teori baru restoratif justice ini harus lebih diperjelas bahwa untuk usia lanjut, perkara ringan itu sudah harus diperinci bahwa itu boleh diarahkan kepada kasus-kasus seperti ini gitu. Luar biasa. Ya kayak pelanggaran SIM, STNK, terus semua kan ada hukumannya kalau nggak bisa bayar dengan ini, denda ini, nanti kena kurungannya segini. Tapi kalau menurut saya Mas restoratif justice ini juga harus diperjelas karena jangan sampai tumpul ke atas dan tajam ke bawah gitu kan. Jadi maksudnya berarti bibir saya dong ya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Balik kalah. Mas tumpul mah nggak ada. suka merasa ya. Dia nggak ada bagian tumpulnya. Ibaratnya kayak buku hukum ya Mbak ya. Iya. Tebel-tebel ya semua. Iya benar. Tebel tapi kan berisi. Pemirsa, untuk mendinginkan suasana malam ini kita saksikan kembali penampilan dari Cynthia Syarif.
Saya kasih kaos nenek dari Bukan Empat Mata, Mas. Kasih. Ya, dikasih. Mas, masih mulai, Mas. Loh, masih. Pemirsa, Bukan Empat Mata malam ini juga kehadiran kuasa hukum Nenek Asani. Langsung yang kita loh, Bapak Supriyono. Oh, ini, Mas. Tadi ada misalnya kami break. Gak apa-apa kan, Mas? Gitu Apa-apa, doang mah gak kan apa-apa. bocor dia terang. Malu ya. Kan baik. Ketawa di Obiben, ketawa. Balik kalek. Nggak apa-apa Mas. Gak apa-apa dong. Malu nggak ada bedanya. Malu gak ada bedanya. Selamat malam untuk Bapak Supriyono, apa kabarnya? Baik, Bang Sukul. Luar biasa sekali. Ganteng banget ya. Langsung aja nih, bagaimana perkembangan kasus Nenek Asani saat ini dan bagaimana peluang Nenek Asani untuk bebas dari gugatan pencurian kayu jati ini? Monggo. Perkembangan terhadap proses persidangan bahwa besok pagi ini sudah pada agenda sidang dengan tahapan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sudah beberapa kali, jadi besok ini sidang ke-11, Mas Tukul, sudah sidang ke-11, mungkin baru 4-5 kali lagi baru ada vonis, ada putusan yang berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh majelis hakim yang disetujui oleh jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Nusantara. Itu kira-kira tanggal 23 April berdasarkan jadwal. Terkait dengan peluang, saya selaku kuasa hukum Nenek Asyani yakin, bahkan 1000% keyakinan saya bahwa beliau akan bebas. Amin. Saya doakan, amin. Saya doakan. Ya memang harus kita tadi kesepakatan, ada apa namanya yang dibilang Mbak Dia, ada toleransi sedikit. Restoratif justice. Ya. Ini Pak Supriyono kayak suaranya bagus ya. Ini pasti pinter nyanyi kayaknya. Ngebas gitu, ngebas gitu. Ya, ini lagunya saya yakin kalau disuruh nyanyi, wah pasti. Untuk Pak Supriyono lagi, nanti ya kalau ada acara udah selesai aja. Ya maksudnya ini. Nanti habis pertanyaan maksudnya, bukan habis selesai acaranya. Ada yang nonton dong, Mas. Pengacara loh kamu. Kalau kamu kan pengacara panggilan nggak ada acara kamu. Pak Supriyono lagi nih. Apa langkah pihak Nenek Asani untuk sidang berikutnya nih, Monggo? Langkah selanjutnya, karena besok adalah tuntutan, yang mudah-mudahan saya bisa mendapatkan pesawat pagi untuk bisa hadir. Kalaupun tidak bisa hadir besok, maka pada kesempatan ini saya sampaikan permohonan maaf saya mewakili teman-teman dari LBH Nusantara, karena yang membela beliau adalah dari LBH Nusantara secara gratis, adalah menyampaikan permohonan maaf kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum kalau besok kami tidak bisa hadir. Jadi mungkin mohon ditunda ke hari Jumat. Nah, setelah ada tuntutan, tentu akan ada pledoi, yaitu tahapannya adalah pledoi berupa pembelaan yang akan disampaikan oleh kuasa hukum Nenek Asyani. Karena prinsip daripada tuntutan itu tentu kan berharap Nenek Asyani ini dihukum. Namun saya berharap bahwa jaksa penuntut umum meskipun kewenangan dan fungsinya adalah memberikan hukuman, yaitu agar efek jelas seperti yang disampaikan oleh pakar hukum dari Mbak Dia ini, saya berharap jaksa penuntut umum mau fair lah. Kalau memang ternyata berdasarkan bukti di persidangan, fakta-fakta di persidangan, tidak ada secuil pun yang menyatakan bahwa Nenek Asyani ini adalah yang mencuri kayu berhutannya itu, ya sampaikan saja bahwa Nenek Asyani bukan pencurinya. Artinya jangan karena dia berfungsi menghukum kemudian harus menyalahkan seperti itu. Jadi saya berharap mata hati dikedepankan oleh jaksa penuntut umum. Mana Bram? Jadi Mas, mungkin di sini ada, nih. kalau saya punya pandangan kan ada social justice, ada restoratif justice-nya. Jadi kan ya, jangan hanya dilihat memeriksa hanya kaku dengan undang-undang yang ada. Kan harus dilihat dengan hati nuraninya juga.
Sosial justice. Makanya dia ya. jadi pemimpinan band ini. Nanti kalau dia jadi itu nanti gimana nanti? Kamu tuh maksudnya ketawanya ngapain? Hehe. Junet nih, suaranya Junet nih. Biasanya kalau suara gitu duitnya udah tipis nih. Untuk Nenek Asyan ini, apa ada yang ingin disampaikan terkait kasus ini? Monggo, Mas Di. Boleh saya sampai yakin ban dengan kasus ini kan? Sendiri. Mungkin boleh. Kemudian boleh nyapa sampai yakin lah. Mungkin pada pengadilan nih supaya pengadilan. Mau Nenek Asyani yang pengadilan minta bebas, para Pak Hakim di Kenisran, Bu Jaksa minta ampunan, Kak Ruang dan Gila. Dia beliau minta agar bagaimana dibebaskan, Mas Timo. Ya, amin. Amin. Kembali karena teman-teman saya itu kena pasalnya 378 terus. Penipuan. Iya, menipu. Pernah aku menemukan dia tuh pakai map itu namanya Yayasan Ita itu. Aja namanya jadi Yayasan Kosani. Kosek sana, kosek sini. Begitu datang di rumah saya panggilin polisi, kan di rumah saya ada polisinya, saya panggil, lari dia, wah, akhirnya minta ampun, akhirnya tak ampuni kerja di tempat saya. Ya, alhamdulillah dia perjanjian sepakatannya, dia kerja di tempat saya tidak dibayar seperti saya bilang. Balik kalau Mas, tapi kalau boleh pesan ya Mas ya. Kalau boleh nitip pesan ya, Mas. monggo. Semoga saja ini kan kasus dari Nenek Asyan ini bukannya kasus yang satu-satunya. Ini adalah salah satu kasus di antara banyaknya kasus di Indonesia yang tidak memikirkan tentang kondisi keadaan sosial justice seperti yang Kang Pram bilang. Jadi banyak hal, ada anak yang masih muda hanya karena nyolong sendal aja sampai harus dipenjara bertahun-tahun. Semoga dengan ini bisa ya. Ini waktu durasinya. Pemirsa jangan lupa menonton tetap dengan Pak. Bu Asyani bilang, kayak ulepnya daun jati, Mas. Kembali karena Mas, ini ada yang bikin Cynthia bingung nih Mas. Ya, Mungkin ke Mas Ruslan ya, mau nanya nih. Adanya perselisihan itu kan pasti ada sebabnya gitu loh. Maksudnya jarak rumah Ibu Asyani ini dengan perhutani itu seberapa jauh sih sehingga sampai Ibu ngambil kayu itu dipermasalahkan? Atau apakah Ibu ini dulu diminta untuk menjaga kayu itu atau bagaimana gitu loh? Emang Jauh lahannya. Jauh di perhutani. sembian, coba nembian, sisanya kasa, belum tani kan bak semua kasa, budi nembian kasa gun. Iya. Emang dekat, Mbak. Memang Sekitar dekat. 100 meter. 100 meter? Iya. 100 meter. Oh. Kento mah kajunya. Bukan lahnya Ibu Asyani ini jauh. Sekitar 2 kilometer jauhnya. Dari pihak Tongo, petani. so bagian Pak Mantre, ben Pak Hakim beri itongo mari foto on. Makanya pas banding tak pada so petani tetap di Gula TV. Iya, ini baru mau nanya Mas, bener. Oh, jadi ibu lahannya itu jauh sebenarnya dari perhutani, 2 kilometer, tapi rumahnya dekat. Oh, jadi pada saat itu udah minta dibanding-banding.
restoratif justice-nya. Jadi kan jangan hanya dilihat memeriksa hanya kaku dengan undang-undang yang ada. Kan harus dilihat dengan hati nuraninya juga. Sosial justice. Makanya dia jadi pemimpinan band ini. Nanti kalau dia jadi itu nanti gimana nanti? Kamu tuh maksudnya ketawanya ngapain? Hehe. Junet nih, suaranya Junet nih. Biasanya kalau suara gitu duitnya udah tipis dia. Untuk Nenek Asyan ini, apa ada yang ingin disampaikan terkait kasus ini? Monggo, Mas Di anu. Boleh saya sampai yakin Ben dengan kasus ini kan? Sampai yakin. Mungkin boleh. Kemudian boleh nyapa sampai yakin lah. Mungkin pada pengadilan nih. Supaya pengadilan. Mau Nenek Asyani yang pengadilan minta bebas, Pak Hakim. Hindi kini seram, Bu Jaksa minta ampunan ke arwah Munzan dulu. Jadi beliau minta agar bagaimana dibebaskan, Mas Timo. Ya, amin. Amin. Balik oleh kalau teman-teman saya itu kena pasalnya 378 terus. Ya, ini 3 orang ini kayak kembar ya. Semua manis, cantik dan enak dilihat semua ya. Masa sih Mas? Bener. Gak enak Mas. Bener. Malah kayak kena gejala cikungunya. Balik oleh Demam berdarah aja udah sakit Mas. untuk makanya jangan bunuh nyamuk. Siapa yang bunuh nyamuk? Orang sering bunuh nyamuk itu mesti akhirnya kena demam berdarah dan akhirnya kena malaria. Nyamuk itu jangan dibunuhin, diantisipasi supaya nyamuk nggak datang, ya jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, air kaleng yang dibuangin jangan di itu. Jadi mereka nggak akan bertelur di mana. Ini kan Aedes aegypti semua. Jadi galak. Karena kalau dia gigitin dia makan apa lagi, wong minumnya darah. Iya. Dia ngomong sama kakaknya Aedes aegypti nyerang kamu kena demam berdarah. Aduh. Itu dia tuh nggak istilah gitu. Kamu nggak nyambung nih dalam omongannya. Apa langkah yang seharusnya dilakukan jaksa dan polisi untuk kasus serupa kalau untuk kasus kecil seperti Nenek Asyan ini? Monggo. Kalau menurut saya bahwa pendekatan restoratif kasih kaos Nenek dari Bukan Empat Mata, Mas. Kasih. Ya, dikasih. Mas, masih mulai Mas. Loh, masih. Lahannya itu jauh sebenarnya dari Perhutani, 2 km, tapi rumahnya dekat. Oh, jadi pada saat itu udah minta dibanding-bandingkan dengan pengadilan. Udah diminta banding, tapi masih diproses juga Mas, masih rancu nih, masih belum selesai. Kita doakan mudah-mudahan penyelesaian sama musyawarah dan kekeluargaan. Diambil solusi yang paling nyaman untuk kedua belah pihak. Betul Mas. Jadi kita juga ada
kebijaksanaan. Ya ada ya kadang-kadang kalau hukum tuh ya nggak pakai hati, tapi kita kan harus SDM, sumber daya manusia, sumber dalamnya manusia. Luar biasa. Ya harus ada sedikit lah, nanti kan ada perjanjian yang jangan sampai kamu melakukan atau apalah pokoknya lah ya. Betul. Diambil yang terbaik. Baik. Bener nggak Pram? Ada kesepakatan program. Kembali ke dia juga ngerti hukum loh, walaupun dia belum pernah dihukum loh. Pemirsa, untuk lebih tahu dari sudut pandang hukum akan kasus Nenek Asyani, Bukan Empat Mata telah mengundang pengacara cantik lulusan S3 Universitas Padjadjaran jurusan hukum. Langsung aja kita sambut Dea Tunggaesti. Ini kan ijazah Gepti semua. Ini galak. Karena kalau dia gigitin dia makan apa lagi, wong minumnya darah. Iya. Dia ngomong sama kakaknya ijazah Gepti nyerang kamu kena demam berdarah. Aduh. Itu dia tuh nggak istilah lagi. Kamu nggak nyambung nih dalam omongannya. Apa langkah yang seharusnya dilakukan jaksa dan polisi untuk kasus serupa kalau untuk kasus kecil seperti Nenek Asyani ini? Monggo. Kalau menurut saya bahwa pendekatan restoratif justice tadi sebenarnya memang baru diundangkan di Undang-Undang Peradilan Anak nomor 11 tahun 2012. Tapi mungkin ke depannya spirit bahwa Undang-Undang KUHP Indonesia kan mau dirubah nih. Di mungkin sistem baru ini tadi, teori baru restoratif justice ini harus lebih diperjelas bahwa untuk usia lanjut, perkara ringan itu sudah harus diperinci bahwa itu boleh diarahkan kepada kasus-kasus seperti ini gitu. Luar biasa. Ya kayak pelanggaran SIM, STNK, terus semua kan ada hukumannya. Kalau nggak bisa bayar dengan ini, denda ini, nanti kena kurungannya segini. Tapi kalau menurut saya Mas, restoratif justice ini juga harus diperjelas karena jangan sampai tumpul ke atas dan tajam ke bawah gitu kan. Jadi maksudnya berarti bibir saya dong ya. Tumpul ke atas. Berharap Nenek Asyani ini dihukum. Namun saya berharap bahwa jaksa penuntut umum meskipun kewenangan dan fungsinya adalah memberikan hukuman, yaitu agar efek jelas seperti yang disampaikan oleh pakar hukum dari Mbak Dia ini, saya berharap jaksa penuntut umum mau fair lah. Kalau memang ternyata berdasarkan bukti di persidangan, fakta-fakta di persidangan, tidak ada secuil pun yang menyatakan bahwa Nenek Asyani ini adalah yang mencuri kayu berhutannya itu, ya sampaikan saja bahwa Nenek Asyani bukan pencurinya. Artinya jangan karena dia berfungsi menghukum kemudian harus menyalahkan seperti itu. Jadi saya berharap mata hati dikedepankan oleh jaksa penuntut umum. Mana Bram? Jadi Mas, mungkin di sini ada, nih. kalau saya punya pandangan kan ada social justice, ada restoratif justice-nya. Jadi kan jangan hanya dilihat memeriksa hanya kaku dengan undang-undang yang ada. Kan harus dilihat dengan hati nuraninya juga. social justice. Makanya dia jadi pemimpinan band ini. Nanti kalau dia jadi itu nanti gimana nanti? Kamu tuh maksudnya ketawanya ngapain? Hehe. Junet nih, suaranya Junet nih. Biasanya kalau suara gitu duitnya udah tipis dia.